Assalamualaikum Moms, gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya dan diberi kelancaran beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ngomongin bulan suci Ramadan nih Moms, tentunya kita pribadi pengennya tuh lebih banyak beribadah ya Moms, tapi tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang ibu. Urusan di dapur itu memang kadang menyita banyak sekali waktu kita ya Moms. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, pasti kita ketambahan ya, Mam, harus menyiapkan takjil di luar menu buka puasa. Seringkali juga karena waktunya nggak cukup atau mungkin karena kecapean, jadi kita tuh nggak sempet bikin takjil dan ujung-ujungnya adalah beli dan beli lagi. Ya akhirnya apa, Mams? Akhirnya jadi boros di bulan Ramadan. Padahal sebenarnya ketika bulan Ramadan itu pengeluaran nggak harus 2 kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya, Mams. Oh iya, Mams, gak ada salahnya juga sih kalau misalnya kita beli makanan dari luar, karena pasti ada satu kondisi tertentu yang memang kita tuh gak bisa untuk di dapur gitu, Mams, ya kan? Nah, tapi bukan berarti itu jadi alasan untuk setiap hari membeli makanan dari luar. Nah, kalau saya nih, Mams, mensiasatinya itu bikin frozen food untuk cemilan. Saya bikinnya nggak langsung super banyak yang bisa dipakai 30 hari langsung, Mams. Tapi saya sesuaikan sama kondisi saya karena memang saya juga nggak bisa terlalu lama di dapur. Ada anak kecil yang harus diurus, ada kehidupan lain yang harus dijalani selain di dapur ya kan. Jadi saya tuh biasanya bikin ya seminggu sekali atau mungkin 3 hari bikin berapa menu, terus nanti nyicil bikin lagi gitulah. Pokoknya disesuaikan aja sama kondisi dan keadaan masing-masing, dan yang penting kita bikinnya tuh happy, Mams. Jadi lebih mempersingkat waktu di dapur dan lebih hemat juga. Nah, dari tadi ngobrol-ngobrol sambil videonya terus jalan ya, Mams. Saya belum jelasin saya hari ini tuh upload video apa sih. Jadi hari ini tuh saya mau bikin stok frozen food sosis Solo, sama saya nanti mau bikin menu sahur itu sate sapi goreng. Jadi karena ribet banget kalau harus dibakar, jadi saya goreng aja, Mam, biar gampang tapi rasanya tetap sama aja kayak sate sapi pada umumnya gitulah, kurang lebih mirip sama lah. Mirip atau sama ya? Ya nanti Mams recook aja ya, jadinya biar tahu rasanya. Nah, untuk resep si sosis Solo ini, Mams, sudah pernah saya upload di video sebelumnya. Untuk memudahkan Mams mencari, Mams tinggal klik deskripsi box, nanti akan saya taruh linknya di situ. Jadi bisa langsung diklik deh. Sosis Solo ini tuh salah satu cemilan kesukaan suami saya, Mams. Dan di sini tuh harganya lumayan ya. Saya nggak bilang mahal, tapi nggak murah juga, Mams. Jadi satu bijinya itu Rp7.000. Padahal kalau misalnya makan tuh pasti satu kurang kan, 2 nggak cukup, 3 pengen lagi, 4 nambah, 5 baru cukup. Jadi lumayan banget kan, Mam, kalau misalnya saya bikin stok sendiri di rumah. Nah, kali ini yang saya buat itu hasilnya kurang lebih dapat 15 pieces yang udah saya gulung jadi sosis Solo, dan isiannya masih ada setengahnya. Jadi mungkin bisa jadi kurang lebih 30 pieces. Setelah selesai buat sosis Solo, saya lanjut marinasi daging sapinya karena saya tuh selesai bikin sosis Solonya tuh tadi sampai malam banget, Mams. Jadi ya udah sekalian aja marinasi daging, tapi nanti masaknya waktu sahur. Nah, di sini saya lanjut potong-potong daging sapinya. Ini tuh saya lagi cari serat dagingnya, Mams. Katanya dipotongnya itu bagusnya berlawanan sama serat daging. Jadi nanti dagingnya waktu dimasak tuh lebih cepet empuknya gitu, Mams. Atau bisa juga dagingnya itu dikasih remesan daun pepaya dulu, atau dikasih remesan nanas gitu, Mams. Tapi kalau misalnya nanas itu tuh dagingnya emang bener-bener empuk dan cepet hancur gitu loh, Mams. Kalau misalnya pakai yang daun pepaya itu empuk tapi yang nggak empuk banget gitu. Nah, Mams bisa coba-coba sendiri sih di rumah. Kalau ini saya emang nggak pakai keduanya karena ya sedikit juga. Terus di sini tuh kalau beli harus langsung banyak kan, mubazir ya. Kalau saya pakainya cuman untuk ini aja. Terus setelah itu, Mams, ini tuh saya marinasi sama bumbu dasar putih,
air asam jawa, gula jawa, kecap, merica, sama garam. Nah, nanti lengkapnya saya taruh di deskripsi box aja ya, Mams. Jadi Mams kalau mau recook tinggal lihat di deskripsi box karena nanti resepnya aku taruh di sana. Duh, maaf banget ya, Mams. Aku kayaknya ngomongnya ngulang-ngulang nih beberapa kalimat tadi. Lanjut, setelah bumbunya tercampur rata, udah terbalur semua di dagingnya, dimarinasi dulu minimal 1 jam. Kalau ini aku sampai sahur kurang lebih tuh 2-3 jam. Nah, terus ini video waktu aku masak sahurnya, Mams. Setelah aku marinasi, terus langsung aku tumis di wajan yang panas tanpa minyak karena si bumbu dasar putih itu kan sudah ada minyaknya. Tumis terus sampai kira-kira harum gitu, Mams. Habis itu baru dikasih air. Nah, banyak sedikitnya air itu biasanya aku kasih sampai dagingnya itu kerendam semua gitu loh, Mams. Tumis-tumis sebentar terus didiemin aja. Nah, ini aku tambahin kecap manis. Di sini tuh aku pakai kecap manisnya agak banyak karena emang aku senengnya yang kayak manis pedes gitu, Mams. Terus setelah itu baru didiemin aja sampai dagingnya tuh nanti empuk. Nah, sambil nunggu di sini aku bikin sambal cocolannya. Biasa aja pakai tomat, cabai rawit sama kecap, terus nanti aku kasih merica dikit. Nah, sebenarnya Mams kalau resep ini tuh tanpa tambahan sambal cocol ini tuh nggak masalah. Jadi nanti waktu udah matang tinggal di tumis bentar sama cabai rawit gitu kalau misalnya mau pedes. Kalau enggak juga udah enak sih sebenarnya tanpa ditambahin si sambalnya itu tadi. Nah, lanjut ke masaknya. Ini tuh dimasak sampai airnya itu menyusut. Sampai airnya tuh benar-benar menyusut dan dagingnya tuh empuk. Nanti kurang lebih tuh kayak gini ya, Mams. Nah, udah siap disajikan bareng sama nasi anget. Di sini aku nggak bikin sayur, jadi makannya sama lalapan selada aja. Selamat menjalankan ibadah puasa ya, Mams. Semoga video saya bisa bermanfaat. Maaf kalau saya ada salah-salah kata dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you, Mams.